dan ini profit sekitar 245 dolar lah, 240-an dolar atau sekitar 3.600.000-an ya dalam waktu 6 jam teman-teman. Jadi begini, ini adalah salah satu teknik trading gold atau teknik trading SAU USD atau teknik trading forex yang paling basic dan profitable teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di sini ada program yang sangat menarik yakni bonus deposit. 50% hingga 500 dolar atau 20% hingga 4.500 dolar. Jadi teman-teman yang mau deposit di broker XM itu bisa mendapatkan bonus tersebut sebagai equity trading teman-teman semuanya. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel prayoga.id. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman saya mau trading lagi sambil sharing-sharing ke teman-teman ya, seperti biasanya lah. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya melihat ada sebuah peluang di SAU USD atau gold ya teman-teman. Oke, di sini ada sebuah candlestick yang sangat menarik. Sini apa ini namanya ya? Doji ya. Ada candlestick yang sangat menarik dan ini di D1 teman-teman. Saya seneng kalau candlestick tuh pakai D1 biasanya sering valid ya, sering valid. Jadi lebih sering valid. Nah, di sini ada sebuah doji dan sebelahnya dibuka turun. Ini ada sinyal sell di sini teman-teman yang pertama ya. Yang pertama itu ada sinyal sell. Yang kedua kalau kita cek dari segi supply demand-nya sebenarnya sekarang itu memang lagi jalan turun ya. Nah, ini ada di sini ya, ini gagal break dari supply, dia turun ya. Jadi memang lagi jalan turun ya untuk trennya tuh. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah dari candlestick-nya. Candlestick-nya itu ada sinyal sell, kemudian cek trend line-nya memang lagi turun. Nah, di sini teman-teman ini selain turun dari situ, ada satu hal lagi yang sangat penting. Posisi dari support resisten dan supply demand-nya ini ada di area resisten. Wow, jadi memang ini nggak ada alasan untuk saya buy teman-teman, semuanya bilang sell, sell, sell. Jadi posisinya pas teman-teman, ini ada di resisten ya, ada di resisten, resisten, dan pada saat sampai di resisten itu candlestick-nya memang sudah mengkonfirmasi untuk sell. Konfirmasi sell-nya muncul dari D1 sell, kemudian H4 juga sell. Tahu dari mana ini sell? Nah, ini masih berlanjut turun teman-teman. Ini kan yang ini kan dominan penjualan turun ya. Ini masih ditekan di bawahnya jadi masih ada peluang untuk turun. Oke, jadi bismillah waktunya saya seller. Oke. Sebenarnya ini perpaduan yang konsisten ya, sesuai dengan teknik trading yang saya pakai. Biasanya teman-teman, ya ini masalah support resisten supply demand, kemudian masalah candlestick dan trendline. Jadi dari ketiga hal tersebut memang mengatakan seller teman-teman. Kalau bicara masalah trendline ya kita bisa tarik-tarik garis juga nggak masalah ya. Jadi begini, sebelumnya begini ya teman-teman. Nah ini naik ke sini. Ini nggak saya anggap kenapa? Ini news teman-teman kemarin. Saya tuh nggak lihat sih. Kalau news biasanya memang kayak gini, suka ngehajar dulu ke bawah baru tarik naik kayak gitu. News tuh begitu, jadi hati-hati kalau memang mau news itu sediain aja SL menurut saya, biarpun kemakan SL sekalipun nggak boncos gitu. Kadang-kadang tuh gerakannya tuh sembarangan ya, bisa turun jauh dulu terus naik tinggi kayak gitu kan babak belur kalau dihajar. Nah, dari segi trennya sekarang memang lagi turun ya teman-teman. Kalau kita mau tarik garis besarnya tuh dari sini. Ya, turun, nah di sini naik ya kepentok sama supply, akhirnya dia turun. Nah trennya bearish atau sell. Kemudian candlesticknya sell dari D1, dari H4-nya juga sell. Coba kita cek H1 teman-teman. H1 juga masih bearish ya. Dari di sini itu sell semua. Kemudian W1 juga seller teman-teman sebenarnya. Oh iya W1-nya belum tak bahas, sorry. W1 karena ini awal minggu teman-teman ya, ini hari Senin. Nah ini W1-nya ini udah dibuka di bawah W1 kemarin, yang artinya di sini secara tren besarnya sebenarnya ada peluang untuk seller bagi para swing ataupun long term. Kalau saya mah daily paling targetnya kecil teman-teman. Oke, sekarang saya tinggal setting SL-nya. Bentar, SL-nya saya taruh di sini aja. Cukup jelas ini teman-teman.
Karena begini, ini kalau misalkan kan ini doji ya, sebelahnya ini kalau buka naik dan sampai pada garis ini artinya sinyal buy itu udah aktif sebenarnya. Kalau ini jadi hijau, mulai didorong naik itu sinyal buy-nya aktif. Jadi tak taruh sini aja hasilnya 2048,35. 2048,35. Nah, kayak gini. Nah, jadi kalau nanti dia ngerangsak ke atas ya, jadi hijau, mulai nekan ke atas sebenarnya sinyal buyer-nya aktif ya. Kalau sekarang masih seller yang aktif gitu. Ini sebenarnya enak. Enaknya kenapa? Ya kita bisa naruh SL yang jelas gitu loh, teman-teman ya. Dan bahkan ini saya targetin sampai sini aja sebenarnya udah lumayan. Sampai di sini nih. Nah, sampai di sini. Saya targetin sampai situ aja lumayan. Di SAU USD kelihatannya deket ya sini ya. Tapi nanti udah lumayan biasanya profitnya. Oke, saya skip dulu teman-teman. Oh, ini udah dapat 6 dolar. Sebenarnya ini udah dapat ya kalau cuman mau buat beli rokok sebenarnya. Trading itu sebenarnya kalau mau nerimo ya bahasa Jawanya itu lumayan, Bro. Sehari dapat 100.000 kayak gitu. Misalkan ya katakanlah modal 30 juta. Sehari 100.000 rutin gitu. Uang rokok bisa ketolong terus kayak gitu sebenarnya udah bagus dan gampang banget sebenarnya. Kalau punya modal puluhan juta nyari sehari 100.000 kayak gitu. Cuman kan masalahnya di psikologi. Kadang-kadang kan orang nggak puas ya teman-teman. Jadi pengennya tuh dapatnya gede-gede padahal semakin kita tidak puas maka semakin kita mudah kehilangan di trading ya. Woi, jadi motivator lagi nih. Oke, saya skip dulu ya teman-teman. Ini adalah hari Senin jam apa itu namanya? Jam 7 pagi. Oke teman-teman semuanya, ini adalah setengah 2 siang teman-teman hari Senin. Jadi setelah 6 jam ya, sekitar 6 jam teman-teman ini berhasil turun. Dan ini profit sekitar 245 dolar lah, 240-an dolar atau sekitar 3.600.000-an ya dalam waktu 6 jam teman-teman. Jadi begini, ini adalah salah satu teknik trading gold atau teknik trading SAU USD atau teknik trading forex yang paling basic dan profitable, teman-teman. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan ya ketika saya melakukan entry. Yang pertama adalah soal ini. Soal support resistance tentu harus dicek dan itu adalah wajib, teman-teman ya. Wajib ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, posisinya itu sebenarnya di bawah resisten. Ini ada resisten, resisten, dan di sini ada supply. Ya, ada supply. Dan saya entry itu pas tadi itu trennya di bawahnya ya teman-teman. Jadi posisinya memang cocok untuk seller ya. Untuk area di bawah order block ini. Ya, ini ada turun, ini ada turun, ya ini ada turun, ini ada turun dari area order block ini. Nah, tapi nggak asal sell di resisten, nggak juga ya. Tadi itu saya lihat dari candlestick-nya ya, ini ada yang namanya, aduh kalau saya suruh ngapalin nama tuh paling males ya. Ini mirip hammer ya, shooting star, sebelahnya dibuka turun. Ini sebenarnya sinyalnya mulainya dari sini, tapi karena saya lihatnya telat agak di sini, tapi belum terlalu jauh jalannya, jadi saya ikutin. Sebenarnya tren untuk H4 tuh sinyal selnya mulai dari sini, bro. Ya, mulai dari sini. Ya, ada candlestick pin panjang, sumbunya sebelahnya buka turun ini sinyal selnya aktif di sini. Itu dari candlestick ya. Kemudian dari D1 seperti yang saya bilang tadi pagi, ini ada candlestick doji ya. Atas bawahnya tuh panjangnya sama, sumbunya lumayan panjang, tapi sebelah sini itu dibuka sell, dibuka merah. Ini sinyal aktifnya dari tempat saya entry ini. Ya, sell 0,2 ini teman-teman. Makanya saya sell di situ, SL-nya saya taruh di atasnya. Kenapa? Ketika dia break ke atas di order block ini, kemudian ini ya candlestick doji sebelahnya buka naik ini, nanti sinyalnya jadi buy di situ. Jadi SL-nya saya taruh situ. Nah, mantep banget ya. Kebetulan ini prediksinya pas juga. Jadi ya oke lah. Perpaduan antara super resistant, supply demand, dan juga candlestick. Dan bicara masalah tren tadi pagi udah saya jelasin juga ya. Kalau trennya tuh arahnya dari arah sini yang pertama. Nah, kemudian di sini ya. Ini tren garis besarnya ya. Dan di sini sebenarnya turun. Trennya sebenarnya kayak gini. Nah, arah turun begini. Makanya pas nyampe sini teman-teman itu masih ngikutin tren utama. Kalau dari paling atas ya berarti dari arah sini dia. Nah, turun, drop ya, naik di sini dia gagal dari area ini teman-teman. Kalau di H4 ini jelas area supply kelihatannya. Coba kita lihat. Nah, ini supply yang ini. Ini juga sinyal sell di sini. Ada shooting star, candlestick yang palu, sebelahnya buka turun.
Nah, ini saya mau close teman-teman. Kenapa saya close? Ini kelihatannya ada sedikit perlawanan, coba kita hapus. Nah, ini ada di area supply. Meskipun kalau tren besarnya sih masih turun, cuman saya mau close duluan aja. Mau simpen dulu profitnya. Nah, di sini ada area support ya, bukan supply, sorry. Support di sini kan sempat manipulasi naik lagi. Ini karena news sih. Ini jadi nggak valid ya, nggak valid ini yang ujung ini. Ini karena news ya wajar. Cuman kalau yang di sini dia pas di support tuh ada sedikit manipulasi, kemudian di sini mulai naik ini. Makanya saya close aja dulu daripada nanti koreksi naik. Sudah ada tanda kenaikan, jadi waktunya nutup sell-nya teman-teman. Seperti itu. Oke ya teman-teman, sekian dulu sharing dari saya pada kesempatan kali ini tentang teknik trading gold ya, atau cara trading di gold atau USD, atau teknik trading forex yang cukup profitable. Ini bisa dipakai untuk pair apa saja sih teman-teman, karena ini yang paling basic. Saya malah senang yang paling basic tanpa indikator, karena pakai indikator juga kan ujung-ujungnya juga nggak pasti juga. Yang penting money manajemennya kan yang bagus. Kemudian kalaupun pakai indikator juga, tetap harus ngelihat support resistance, supply demand, dan candlestick juga ujung-ujungnya gitu. Mau pakai indikator apapun, kalau kita nggak ngelihat price actionnya itu bisa kecelek ya teman-teman. Jadi intinya sih ada di price action ya kalau menurut saya, dan yang saya pegang selama ini seperti itu. Oke, sekian dulu. Ini adalah hari Senin ya, setengah 2 siang. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.